Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Untuk bisa menerobos dari keabadian kaisar menuju keabadian dewa. Ini bukanlah perkara yang sederhana dan mudah. Tepatnya, yang dibutuhkan adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami. Kemudian itu membutuhkan obat mujarab dan juga bantuan dari semua pihak. Yang paling penting adalah kita juga harus memahami kekuatan aturan dan mengontrol aturannya, kata Ki perlahan. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Xiaoyan yang berada di bawah sosok biru itu pun mengerutkan keningnya. Saat ini, kondisinya sangat sulit, lalu itu pun sangat rumit, sehingga Xiaoyan berpikir tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Jika untuk bisa menyelesaikan perkara itu membutuhkan obat mujarab, berarti itu jelas bukan produk ilahi biasa, atau bisa dikatakan ramuan yang dibutuhkan bahkan lebih baik daripada ramuan ilahi. Sama seperti ketika Ding mau bergabung ke dalam 8 kehancuran penguasa Xuanzong, dan Xiaoyan pun merasakan kekuatan aturan dari penguasa Bahuang Xuanzong. Kemudian hanya mereka yang memiliki kekuatan aturan yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai artefak. Yang paling penting itu adalah kekuatan aturan, dan pada titik ini, tidak ada yang bisa membantu, lalu hanya diri sendiri yang bisa memahaminya, kemudian mengontrol aturannya. Hanya dengan cara ini yang dapat menciptakan keabadian yang melampaui keabadian kaisar, lalu menjadi dewa abadi yang menggunakan kekuatan aturan untuk menjadi lebih kuat. Di alam keabadian kaisar, Xiaoyan melihat pemandangan itu jarang sekali untuk bisa menyatu dengan makhluk hidup lainnya. Karena di bawah keabadian kaisar, semuanya ibarat adalah semut. Karena setelah memasuki lingkaran abadi milik kaisar, orang-orang kuat di sekitar sepertinya bermunculan seperti jamur setelah hujan musim semi. Tapi sebenarnya memang begitu, sebelum bisa sampai pada titik ini, mereka yang kuat meminta yang lemah untuk menundukkan kepalanya. Jadi saya tidak ingin melihat lebih banyak hal seperti itu lagi, dan tips ingin sama seperti orang yang berjalan di jalan raya, yang tidak pernah peduli akan hal seperti itu. Berapa banyak semut yang terinjak sampai mati di tanah? Bukan karena mereka tidak ingin melihatnya, namun memang itu tidak terlihat sama sekali. Meskipun klon dewa asli telah menerobos ke alam leluhur, namun dewa asli dilengkapi dengan kekuatan abadi untuk melawan ilahi. Tapi selama Xiaoyan belum menerobos, maka ia masih belum benar-benar memasuki keabadian ilahi. Hal itu sangatlah rumit dan hampir mustahil untuk dicapai. Xiaoyan berkata perlahan, itu memang agak rumit, namun bukan tidak mungkin untuk mewujudkannya. Karena selama Anda berinvestasi, cukup tukarkan saja dengan sumber daya, dan Anda masih bisa mendapatkannya dari beberapa monster tua. Misalnya seperti ramuan itu, juga ada daftarnya. Lalu itu juga penting untuk menyempurnakan 10 pil pengembalian mimpi. Itu juga akan mendapat pil sebagai gantinya dan dinamakan Tian Qidan. Kualitasnya lebih unggul dari produk ilahi ketika ia telah mencapai tingkat transendensi yang lebih langka. Mendengar jawaban Xiaoyan yang agak putus asa, Qi buru-buru berkata, kata-kata artefak itu tergantung pada apa yang dibutuhkan dan Anda juga bisa menukarkannya dengan ramuan. Tapi total 3 ramuan ajaib perlu disempurnakan. Hal terakhir, Anda harus menyelesaikannya sendiri, lalu memahami aturannya. Itu bukan tugas yang mudah, dan setelah Anda mengerti, mungkin itu akan sedikit lebih mudah, namun jika Anda tidak mengerti, Anda akan terjebak seumur hidup. Sebaliknya aku sudah bicara terlalu banyak, Qi terus berkata, Anda dapat mendengarnya dari kata-katanya. Bahwa Qi tidak berpikir bahwa Xiaoyan perlu menerobos keabadian Tuhan, namun hanya ingin membantu orang lain atau sesuatu yang lain. Semua ini tidak memerlukan terlalu banyak dugaan, karena mungkin Qi sendiri bahkan tidak menebaknya. Mungkin ia berpikir, tidak peduli siapa Xiaoyan dan apakah sebenarnya itu cucian tai. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya, jadi dia tidak curiga apapun. Yang terakhir ini seharusnya tidak terlalu sulit, yaitu 10 pil pengembalian mimpi dan 3 pil ajaib. Namun akan sulit melakukannya dalam waktu singkat. Jadi Xiaoyan harus mencari banyak jalan, lalu mengembangkan dirinya secara aktif. Qi tidak peduli apakah barang yang dipertukarkan bermanfaat atau tidak.
karena baginya, alkimia pada dasarnya adalah semacam latihan. Alasan kenapa Xiaoyan ingin bertanya, itu karena dia merasakan sesuatu yang aneh pada Qi. Qi adalah seorang pengusaha yang bepergian ke seluruh dunia, jadi tidak peduli apapun alasannya, apakah itu cinta atau sesuatu yang lain, ia pasti akan mengetahui alkemis yang lebih kuat. Ia bahkan dapat dimurnikan menjadi produk ilahi dan juga seorang alkemis transenden tingkat tinggi. Namun ia memilih bekerja sama dengan Xiaoyan dan hal ini tampaknya tidak biasa. Qi berkata, walaupun kita tidak saling mengenal, kita semua berasal dari alam kekacauan. Jadi saya kenal banyak alkemis yang kuat, namun monster-monster tua itu ternyata temperamennya sangat aneh dan sulit juga untuk mempercayakannya. Sejak kamu bertanya, saya juga menjawab dengan jujur, dan jika dilihat dari ramuan Fantasy Return Pill, obat mujarab ini harus menjadi batasnya. Namun, kemajuan dalam seni pemurnian obat sungguh mencengangkan. Ramuan tubuh dewa dan iblis yang dimurnikan sebelumnya juga merupakan batasnya. Waktu yang singkat adalah sebuah terobosan, jadi harus benar-benar mempertimbangkan masa depan. Jika kamu bisa berteman dengan seseorang yang pasti akan menjadi ahli alkimia, ini bisa diinvestasikan sejumlah uang di muka dan tidak ada ruginya, kata Qi perlahan. Dalam kata-katanya, tidak ada satu kalimat pun untuk menebak identitas Xiaoyan, dan dia tampaknya memiliki kesan yang baik tentang kekuatan Xiaoyan. Terlepas dari identitasnya, ia pun tidak peduli, dan sebaliknya, dengan visi unik, yang saya lihat adalah masa depan Xiaoyan, dan memang benar saya telah bepergian ke seluruh dunia. Saat ini, kekhawatiran di hati Xiaoyan hilang. Dalam pertemuan Chaos God Realm saat ini, hanya Liu yang memiliki hubungan permusuhan yang jelas. Adapun yang lainnya, Xiaoyan juga berharap bisa berteman dengannya sebanyak mungkin. Nilai dari menyempurnakan ramuan kali ini dan apa yang dibutuhkan sebagai imbalannya, Anda dapat berbicara dengan saya kapan saja. Bukan berarti Xiaoyan memiliki segalanya, namun seharusnya dapat menemukan sebagian besar darinya. Kepentingan negara secara langsung, ini adalah keuntungan terbesar bagi kedua belah pihak. Belum perlu, silakan kembali bila diperlukan, Xiaoyan menjawab dengan sopan. Setelah beberapa kata salam, keduanya lalu mundur dari pertemuan. Qi pun berangkat duluan, dan kemudian Xiaoyan ditinggal sendirian lagi. Kirimkan tatanan kuno abadi dan iblismu ke dalam batu giok yang selalu ada di platform batu miliknya. Xiaoyan pun tercengang saat mendengar ini, dan pengulangan pemikiran pun terjadi. Hanya dari celah di lubang Void yang dapat mengirimkan tatanan kuno makhluk abadi dan iblis Qixu. Dibandingkan dengan Naji, Xiaoyan sudah mengetahuinya bahwa retakan gua Void lebih praktis. Berbeda dengan Naji, retakan pada gua Void bukanlah benda nyata, tapi seberuang dan seolah tertanam dalam jiwa Xiaoyan, jadi itu dapat dihubungi kapan saja. Kini, tatanan kuno abadi dan iblis yang tidak lengkap menghilang ke dalam batu giok khusus Xiaoyan. Dan sesaat kemudian, urutan kuno yang lengkap dari makhluk abadi dan iblis muncul di batu giok khusus Xiaoyan. Perintah ini diberikan kepadamu, tapi itu bukan kamu yang melakukannya, jadi tidak ada imbalannya. Xiaoyan pun sedikit terkejut. Ada yang ingin kutanyakan, saya tidak tahu mengapa Anda ingin membantu saya. Apa kamu tidak tahu kenapa? Yijing bertanya secara retoris, kemudian pertanyaan ini membuat Xiaoyan tercengang. Dia sepertinya tidak bisa memikirkan jawabannya, karena dia adalah reinkarnasi yang mulia. Apakah itu ada hubungannya dengan Raja Jahat? Dan di alam dewa kekacauan ini, Anda harus sangat jelas. Setelah Xiaoyan terdiam beberapa saat, salah satu sosok memberitahu Xiaoyan jawaban sebenarnya, baik yang maha tinggi maupun yang jahat. Alasannya adalah saya tidak tahan pada pandangan pertama. Kini, ekspresi Xiaoyan tampak membosankan, dan meskipun jawaban ini benar, tapi itu sedikit memukulnya.